2009 juara 3. Kan begitu. Nah, ya saya tahu di situ harus mengatakan apa. Saya tahu di situ juga, ya kan. Saya tahu bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos. Kau pastikan itu dia di situ terus. Udah ganti kakak dia. Udah tukar kakak. Periksa dulu di Dukcapil. Cepat kali dari Jawa Tengah ke Jakarta. Periksa dulu kakaknya itu udah ganti belum? Udah masuk kakak Jakarta. Akui saja lah, kalau kalah ya kalah. Kenapa sih? Ya susah kali kalian mengakui kekalahan kalian sendiri. Nggak boleh begitu. Coba tiru dulu Vicky Prasetyo. Masa kalah sih Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo aja ngaku kalah. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah ini terkait masih seputaran dengan Banteng teman ya, Banteng Merah. Partai ya PDIP. Nah itu teman semuanya ya. Nah ada apa sih teman ya, dan masih gitu loh. Nah di sini saya akan menyajikan terkait akan ini ya, respon dari para pakar-pakar yang selalu membuat konten tentang politik teman ya. Oke, kita di sini simak saja teman ya, mendengarkan apa saja sih yang akan dibahas. Oke, ini dia teman videonya. Mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Kalau orang ini kan begitu, apa-apa salah Jokowi, apa-apa salah Jokowi. Naik harga pangan, salah Jokowi. Naik harga bensin, salah Jokowi. Ya, istri lari dari rumah, salah Jokowi. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Ya, Anda sekarang boleh berbahagia karena hampir semua daerah, provinsi, PDIP tidak ada satupun yang menang. Bang, katanya di Jakarta menang. Iya, tinggal satu-satunya Jakarta yang menjadi harapannya PDIP untuk bisa menang. Karena sampai dengan jam sekarang, justru suara Pram di bawah 50% setelah semua data quick count masuk 100%. Ini artinya apa? Ketika suara tidak mencapai 50+1, terjadilah putaran kedua. Iya. Gila, berarti diadu lagi bang? Iya. Berarti pemilu lagi bang? Iya. Berarti coblosan lagi dong bang? Iya. Waduh, kemungkinan PDIP bisa kalah dong bang? Itulah. Itulah peluangnya. Karena saya muter di beberapa tempat di Jakarta, orang itu banyak yang milih Dharma Kun. Saya bilang ke mereka, Dharma Kun peluangnya seberapa besar? Ya, tapi bagus, mudah-mudahan dipercaya, bla 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 bla. Enggak, bukan seperti itu. Peluang menangnya berapa besar berdasarkan hasil survei kemarin? Ya, artinya dengan kalian memilih Dharma Kun, itu membuat suara Pram di atas suara RK, betul kan? Betul kan akhirnya? Coba kalau dipul jadi satu, ya mungkin bisa jadi hanya satu putaran. Kalau seperti ini ya nggak apa-apa. Akhirnya nanti head to head antara Pram dengan RK di Jakarta diulang pemilu putaran kedua. Bang, gila bang. Kalau begitu nanti bisa habis dong bang, nggak dapat gubernur dong bang, bisa jadi.
Kan kita udah bilang, kan kita udah sepakat di setiap video ya. Apa sepakatnya? Tidak memilih calon pilkada serentak seluruh Indonesia yang didukung oleh. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Ini seru ya. Nanti akan lebih seru lagi. Tolong please orang-orang PDIP, elit-elit PDIP ya, komentar di semua sosial media atau membuat konferensi pers sesering mungkin. Kayak Hasto misalnya, ya partai coklat itu harus dikapitalisasi terus-menerus supaya nanti menang. Bener bang, supaya menang. Lah gimana? Gua bilang penyebab kalah itu Hasto Kristianto yang omongannya selalu menyerang Jokowi. Terus kan kalian nggak percaya. Ya udah, sekarang kalian nggak percaya, sekarang gua balik. Teruskan menyerang Jokowi, teruskan menghina Jokowi, teruskan mencaci maki dan merendahkan Jokowi dan keluarganya. Kalau mau pengen menang di putaran kedua. Serius bang? Serius. Enggak, kalau serius ntar gua jalanin ini. Ya coba aja. Coba. Kan kemarin sudah membuat fitnah tuh sama Koni. Ya. Jadi banyak ketawaan orang. Herannya ya, sekelas Akbar Faisal, waduh serius banget menanggapinya. Oh ya? Aduh, saya pada titik ini. Loh, kita udah tahu Koni itu siapa. Berkali-kali dia menghembuskan hoax. Masa nggak tahu sih Akbar Faisal? Loh, kita tahu Hasto itu siapa. Berkali-kali menebarkan hoax. Masa sekelas Akbar Faisal masih percaya? Bar, apa kabar? Masa lu kalau gua derajatnya tinggian gua, Bar? Ayo lu, mau biar lu. Kenapa? Lu lebih mempercayai itu pada itu hoax. Gua tidak mempercayai itu sama sekali. Hah? Kenapa? Dasarnya dia memang sudah orang yang tukang memproduksi hoax dan menyebarkan hoax dari dulu. Aduh, Akbar Faisal masih di bawah gue. Kayak begitu kok diseriusin. Barbar. Mak. Supaya di Jakarta putaran kedua nanti menang telak, Pram, tolong Hasto terus membuat framing-framing tentang Jokowi. Please, tolong. Sumpah ini harapan. Enggak berarti mencegah apa, enggak, harapan. Kalau perlu instruksi, gua instruksikan kepada Hasto, mulai besok sampai dengan penyoblosan putaran kedua, Hasto harus memframing terus, merendahkan Jokowi terus, menghina Jokowi terus, dan beserta seluruh keluarganya. Ini saya nanti kalian akan nyusup. Pokoknya nyusup bang, katanya menang. Ya entar ternyata nggak menang, gua juga di. Loh, bang, Kri, katanya gua nurutin lu kemarin katanya menang, ini malah nyusup sih. Ya, supaya lebih sempurna lagi, tidak ada satu wilayah pun gubernur yang dimenangkan oleh PDIP. Nanti saya coba cari dulu ya, ada enggak provinsi yang dimenangkan oleh PDIP. Pun demikian kemarin harapannya karena surveinya kuat, Airin di Banten, ya, Airin di Banten surveinya tuh kuat, tinggi terus, di atas 60 terus. Sekarang kalah. Kok bisa? Ngomong bisa. Gue udah ngomong juga ke teman-teman. Airin ini bisa kalah loh. Kenapa? Karena mengambil wakilnya dari PDIP. Ah enggak lah bang, PDIP juga kuat kok di Banten. Orang percaya, ya udah. Ini karena masyarakat ya melihatnya dari PDIP-nya aja. Nah, bener kan sekarang? Bener kan? Bener kan sekarang? Airin kalah. Tuh, Airin 42,38%, Andersoni 57,62%. Kan gua udah ngomong, seandainya Airin tidak berpasangan dengan PDIP, besar kemungkinan dia menang. Tapi berpasangan dengan PDIP, sementara PDIP elit-elitnya terus menyerang Jokowi, sementara Jokowi approval ratingnya tinggi, ini loh penyebab kekalahan. Nggak percaya? Ya udah nggak apa-apa. Oh udah kalah kok. Kan dari awal gue bilangnya begitu. Masih nggak percaya? Ya udah. Terkecuali
pengaruh Jokowi nggak ada, approval ratingnya rendah. Nah itu tidak berimpact apa-apa, masing-masing orang dengan kekuatannya masing-masing. Loh ini Jokowi approval ratingnya masih 80% loh. Saat terakhir masa jabatannya, gimana? Kamu nggak akuin, nggak apa-apa. Gue nggak mau akuin bang, ya udah nggak apa-apa. Terus ya gue malah mau hujat terus ini. Silakan, bagus. Tolong Hasto, di belakang Hasto kan ada Deddy Sitorus juga tuh. Terus menghina Jokowi dan keluarganya. Kita masih akan persiapan pemilu 2029. Kita akan buktikan itu. Bang, ngeri kali bang. Ya makanya, kan lu nggak pernah nurut gua kasih tahu. Gila. Kan gua udah bilang, kalau pengen, ya udah kamu hujat terus. Nah kan kamu udah lakuin nih, Partai Coklat ini terus kamu gaungkan itu, ya. Terus kamu gaungkan itu. Ya kalau begitu kan tidak hanya seorang Jokowi kemudian yang melawan kalian, tapi Partai Coklat dan seluruh keluarga besarnya akan melawan kalian. Orang polisi diadu domba, ya dikategorikan ada 3, ada Partai Coklat, ada Partai Merah Putih, terus ada Partai Abu-Abu. Ini apa-apaan toh? Apa yang akan kamu cari toh? Kemenangan. Kalau mau mencari kemenangan itu keep silent, nggak seperti itu. Bikin strategi gimana caranya menang. Nggak keluar-keluar terus kok. Biarin, biarin. Ya, aku biarin. Ya, tidak hanya Airin di Banten yang dia juga kalah, kader Golkar wakilnya dari PDIP dan dimenangkan oleh Andra Soni, ya dari Partai Kim. Di Sumut yang terus-menerus dihujat oleh PDIP menang telak 62,79%. Masih mau hujat, masih mau yakin Edi menang, udah nggak apa-apa. Nanti besok setelah ini selesai Edi menang kok. Masih mau hujat aja, nggak apa-apa. Ya memang kan hak kalian menghujat, hak kalian memprovokasi, ya hak kalian membuat framing ya. Jadi Sitorus ngomong lah, masa nggak ngomong sih? Ente kayak apa aja cuma di belakangnya Hasto nggak ngomong. Plolo nggak ngomong, Dad. Ngomong lah, Dad. Oke ya, hampir semua pilkada gubernur seluruh Indonesia disapu bersih PDIP, nggak dapat satu acan. Harapannya tinggal Jakarta. Mudah-mudahan ini 2 putaran dan akan berakhir tragis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu, masyarakat sekarang sudah mulai menilai. Kenapa bilang? Partai yang paling aneh itu adalah Partai PDIP. Kenapa bilang? Waktu menang 2 kali, diam-diam saja. Tapi waktu kalah, keluar-keluar sampai ke kutub utara. Mulailah menyalahkan yang inilah, menyalahkan yang itulah, menyalahkan yang di sana lah, menyalahkan yang di sinilah. Nggak dewasa. Kayak anak-anak kalau jatuh, biar tahu kalian, jatuh misalnya di lantai tersandung dia kan, apa katanya, siapa yang nakal, oh nakal lantainya ya katanya, lantainya lah dipukul mamanya. Begitu juga contohnya dia nggak hati-hati, dia kan kejedot tembok, contohnya pak katanya kan terbentur kepalanya, nangislah dia, siapa, kenapa ditunjuklah tembok itu, biar nangisnya diam, pikir mamanya kan, dipukulnya lah temboknya, nakal tembok ini, padahal yang nggak hati-hati si anak tersebut, tembok itu kan tidak bisa bergerak, lantai itu pun juga itu yang dipijak-pijaknya. Koreksi diri dong bro. Ini mulai kalian mempersalahkan Partai Coklat lah, ASN lah, aparat pemerintah lah.
Kenapa itu Deddy Sitorus bikin pertemuan? Tulisannya di situ adalah kejahatan pilkada yang ada di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara. Kenapa nggak ada di situ nama Jakarta? Karena menang. Kenapa nggak ada di situ Bali? Karena menang. Mulailah orang ini mempersalah-salahkan kepolisian. Terikut-ikut Tito Karnavian, Listio Sigit, termasuklah dari situ Bapak Udaku ya, karena Bapak Udaku juga polisi. Bapak Uda, lihat Deddy Sitorus disalah-salahkannya Bapak Uda. Bapak tua aku di sana juga polisi loh. Kulaporkan kau nanti. Jangan pernah mempersalahkan sesuatu ya karena kalah ya kita salahkan orang lain. Introspeksi diri, evaluasi diri, periksa apa yang bisa kalian pelajari dari pilkada tahun ini supaya menjadi pelajaran di tahun mendatang. Gitu loh. Kan bukan cuma sekali aja pilkada. Masih panjang. Indonesia ini masih berdiri sampai kiamat. Kita dengar dulu si Deddy Sitorus ini. Agak lain muncungnya ini kita. Mana dengarkan kalian dulu ya. Tapi tolong kalau kalian dengarkan Deddy Sitorus ini jangan kalian lempar-lempar HP kalian. Kami di PD Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani, dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PD Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan, menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 2 dan di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi. Apa yang disalahkan Listio Sigit? Deddy Sitorus, yang kau salahkan itu Adian Apitupulu. Ketua pemenangkan kalian itu Adian Apitupulu atau Listio Sigit? Nggak usah banyak cerita dong. Kalau sudah, ini sekarang logikanya begini. Kalau Listio Sigit berarti kalian bilang ada mobilisasi besar-besaran. Listio Sigit itu kepala kepolisian Republik Indonesia. Berarti ada mobilisasi besar-besaran di seluruh provinsi di Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa di Jakarta kalian bisa menang? Nah, kenapa kalian bisa di Bali menang? Bahkan di Bali dari 8 kabupaten itu 7 ada 6 bupati yang menang. Dan
ada beberapa daerah-daerah lainnya di mana PDIP mencalonkan diri di kabupaten juga menang. Ya, kan begitu. Nggak logika gitu loh. Kalau sudah Bapak Kapolri contohnya memobilisasi, berarti nyampe dia itu ke Kapolda, nyampe juga ke Kapolres, nyampe juga ke Kapolsek, kan begitu. Nah sekarang kenapa nggak merata kalian itu dibasmi di mana-mana? Kecuali kalau misalnya tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini kalian menang, baru cocok kalian ngomong begitu. Kan begitu. Ini kau ngaku sendiri kau. Kita menang di 16 provinsi. Iya kan? Jadi itu artinya apa? Kalian bisa menang oleh karena ada pengamanan dari Bapak Kepolisian. Jangan kami hitamkan kepolisian lah. Udahlah, pengalaman Pilpres kemarin itu jangan dibawa lagi sekarang. Kalau begitu terus kalian 2029 nggak akan ada lagi PDIP. Terus terang aja aku bilang, coba kita dengar, kita lihat dulu sejarahnya. Mulai dari tahun 97 atau 98 ya, pemenang pertama itu PDIP. Oke, 2004 ya, 2004 itu ternyata PDIP nggak menang. 2004 itu PDIP langsung tenggelam. Karena apa? Karena rakyat sudah melihat, karena rakyat sudah merasakan kekecewaan. Oleh karena 2 tahun pemerintahnya Megawati, 2 tahun juga masyarakat tidak menikmati kepuasan dan tidak menerima faedah. Ada lapung faedah, pung Indosat dijual. Laku pung laku keras. Sekarang begini, ya kan, kalau memang betul, sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya, aku bukan fitnah. Kalau memang betul-betul masyarakat cinta sama PDIP dan juga cinta kemarin itu sama Megawati, kenapa nggak bisa 2 periode? Deddy Sitorus jawab dulu ini. Kenapa nggak bisa 2 periode? Bapak SBY karena dicintai masyarakat 2 periode. Bapak Joko Widodo karena dicintai rakyat 2 periode. Mana tahu nanti Bapak Prabowo juga sangat dicintai rakyat juga 2 periode. Nah kalian enggak, kalian menang cuma di tahun 98, 97 lupa aku. 2004 tenggelam. Ya, udah ku baca datanya semua sama aku. Karena apa? 2004 itu juara pertama Golkar, juara kedua PKB, juara pertama Golkar, juara 2 PDIP, juara ketiga PKB. Kan begitu. Setelah itu 2009 ya, 2009 pemenangnya siapa? Pemenangnya Demokrat. Ya, Demokrat pemenang pertama, pemenang kedua Golkar, pemenang ketiga kalian. Perhatikan ini. Tahun 97 awal reformasi ya, PDIP itu juara 1. 2004 juara 2. 2009 juara 3. Kan begitu. Nah, sekarang ada sosok Bapak Joko Widodo. Makanya kalian 2014 naik lagi menjadi ranking 1. Kan begitu. Ranking 1 PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2019 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2024 begitu juga. Yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. Kan begitu. Ya udah, apa lagi coba? Masalahnya begini Ibu, ya kan? Sekarang Ibu itu tidak boleh mempersalahkan yang sana. Karena Bapak Prabowo pun juga kemarin kalah waktu berpasangan sama Ibu, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Bapak Prabowo juga kalah 2 kali sama Bapak Joko Widodo, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Walaupun kawan-kawannya dan juga di belakangnya itu mempersalahkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Tapi ujungnya apa? Nerimo kan? Masa sebagai seorang negarawan mengeluarkan pidato seperti itu? Itu Bu bukan pidato namanya Bu, itu namanya curhat sakit hati.
Ya, pidato yang kemarin. Ini dari Sitorus begitu juga. Sudah mulai dia bermain api, sudah mulai dia menuding menuding Listio Sigit, menuding Tito Karnavian. Sekarang begini aja deh, kau tuding aja Bapak Prabowo sekalian. Kau kan selalu berbicara ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan, ada campur tangan kekuasaan. Gamblang aja bilang ini salah Bapak Prabowo gitu loh. Ini permainannya Bapak Prabowo gitu loh. Kalian begitu kalian. Waktu berkuasa kalian gak ingat sama rakyat. Begitu kalian gak berkuasa kalian mengatasnamakan rakyat. Kalah apa? Udahlah, kemarin yang kalian bahas itu, yang kalian salahkan yang kalian permasalahkan itu kepolisian. Anda sekarang berkembang lagi itu dari Sitorus, yang disalahkan juga ASN. Parcok Partai Coklat itu kami tahu bahwa Partai Coklat itu adalah kepolisian dan ASN. Udah belepotan aku ngomong. Ya, mau sampai kapan kalian kayak gitu? Dewasa lah bro. Dengarkan, Demokrat 2 kali jadi presiden, periode berikutnya dia nggak jadi apa-apa, nggak ada sakit hati tuh, nggak ada sakit hati, kan begitu. Golkar, ya lihat Golkar 2004-2009 Golkar menjadi pemenang, tapi coba lihat, dari mereka ada yang jadi presiden, ada yang sakit hati. 2004-2009 Golkar itu pemenang loh, tapi nggak bisa jadi presiden, nggak sakit hati, nggak keluar-keluar, nggak ngadu-ngadu sama masyarakat, nggak nyalakan kepolisian. Ini khusus mereka itu buka forum coba. Orang ini lagi konferensi pers atau lagi bikin seminar kejahatan demokrasi di 5 provinsi. Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara. Sekalian dong bikin Bali sama Jakarta. Nanggung-nanggung. Karena menang, ya dibilanglah tidak ada kecurangan. Karena kalah dibilanglah kecurangan. Kalah apa? Coba dulu diselidiki itu. Katanya di Jakarta itu ada itu kertas suara yang sudah tercoblos nomor 3 kian. Periksa dulu itu lah. Nggak enak aku dengarnya jadinya. Udah senang aku mendengarkan kemarin itu Bapak Pranowo Pramono Anung itu agak menang sama Bapak Rano Karno, agak senang ya kan, ya mungkin ini main bersih. Rupanya kedengaran kabar udah beredar di TikTok itu, sudah dicoblos ada beberapa surat suara. Yang pencoblosan gambar nomor 3. Tapi aku percaya kalau ini kurasa ya maaf lah, mungkin ini propaganda. Itu dia, ya apa dibilangnya? Saya tahu di situ harus mengatakan apa? Saya tahu di situ juga, ya kan? Saya tahu bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos dan kandang parcok. Itu yang pertama, ya udah diakuinya secara eksplisit bahwasannya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng. Itu yang pertama. Tapi banyak dari mereka mengatakan apa? Bagaimanapun ceritanya kandang banteng tetap Jawa Tengah. Karena banteng dikeroyok dengan banyak sekali partai tetap menang. Banteng berdiri sendiri, PDIP berdiri sendiri, kita bisa dapat sekitar 40 sekian persen. Tapi sebelah sana gabungan dari beberapa partai. Kalau misalnya dibagi-bagi cuma 10%. Udahlah, nggak usah menghibur diri lah. Menghibur diri. Begitu juga di situ apa katanya? Kandang banteng sudah pindah dari Jawa Tengah ke Jakarta. Kok bisa kau pastikan itu di Sitorus? Udah ganti kakak dia. Udah tukar kakak. Periksa dulu di Dukcapil. Cepat kali dari Jawa Tengah ke Jakarta. Periksa dulu kakaknya itu udah ganti belum? Udah masuk kakak Jakarta.
akui saja lah kalau kalah ya kalah. Kenapa sih? Ya susah kali kalian mengakui kekalahan kalian sendiri. Nggak boleh begitu. Coba tiru dulu Vicky Prasetyo. Masa kalah sih Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo aja ngaku kalah. Masa kok nggak ngaku kalah bikin malu aja? Ya, jadi sudah terbukti bahwasanya rakyat Indonesia masih lebih cinta kepada Jokowi daripada Megawati. Ya, oke teman semuanya, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa saya sajikan terkait ini penjelasan dari Opung Parubelak dan juga siapa tadi teman bapak itu ya, terkait PDIP ya, menjelaskan di dalamnya ada membahas Hasto dan juga Dennis Torus ya, dan juga kandang banteng yang sudah pindah kakak. Bagaimana teman-teman semua? Komen di bawah ini ya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.